Baik, jadi setelah kita kemudian mengetahui apa sebenarnya manfaat dari refleksi pembelajaran ini bagi guru ataupun bagi siswa. Nah, kita bisa tahu sendiri di sini bahwa ternyata manfaatnya sangat baik sekali. Ini akan membuat kita menjadi seorang guru yang reflektif, guru yang mau belajar dari apa yang sudah dilakukan, termasuk peserta didik. Peserta didik akan menjadi siswa yang kemudian bisa merefleksikan apa saja yang telah dia pelajari. Apakah dia memahami apa yang dia pelajari? Apakah kompetensi apa yang sudah mereka kuasai? Kompetensi apa yang justru mereka belum kuasai? Sehingga mereka perlu belajar lebih lagi dalam materi tersebut. Nah, ya ini sangat-sangat luar biasa refleksi ini. Tapi kadang saya dulu menyadari ya, saya juga refleksi ini sering saya abaikan. Tapi setelah saya rutin lakukan, ternyata ini sangat-sangat berdampak sekali pada pengembangan kompetensi saya dan juga pada dari sisi peserta didik gitu ya. Nah, kemudian dari penjelasan-penjelasan tadi, maka kita bisa tahu sebenarnya pentingnya dari refleksi pembelajaran itu gitu ya. Apa saja yang harus kita tanamkan dari proses refleksi pembelajaran pada diri kita seperti itu. Yang pertama adalah jadikan refleksi itu sebagai rutinitas. Nah, ini yang kadang ya dulu saya mengakui ya gitu ya, bahwa refleksi pembelajaran belum dijadikan sebuah rutinitas dalam setiap prosesnya. Sehingga saya kemudian ya tidak melakukan ini gitu ya. Kalaupun melakukan ini sesekali saja, tapi tidak pada setiap proses. Padahal refleksi ini bukan formalitas, tapi sebuah cara yang harus kita lakukan. Ya, jadi bukan hanya formalitas saja. Nanti di episode-episode berikutnya saya akan tunjukkan modelnya seperti apa saja gitu. Refleksi yang kita lakukan sebagai guru itu apa saja di proses pembelajaran itu apa gitu. Atau nanti pada saat kita melakukan hasil ujiannya itu bagaimana kita merefleksikannya. Jadi sekali lagi ini harus menjadi sebuah kegiatan yang rutinitas. Tidak jauh beda dengan kita mengajar. Jadi mengajar atau kegiatan belajar mengajar selalu dibarengi dengan yang namanya refleksi. Nanti kita akan belajar juga di episode kedua ya tentang jenis-jenis dari refleksi nanti. Jadi kita akan menggunakan dua teori ya dari sisi refleksi itu. Nah, ini itu bisa dijalankan di saat pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, atau nanti pada saat akhir semester misal seperti itu. Atau akhir bab. Nanti kita akan tunjukkan ya. Di episode kedua nanti ada jenis-jenis refleksinya. Sehingga ini sekali lagi harus rutinitas. Tidak hanya sekedar formalitas. Kemudian pada saat kita melakukan refleksi, kita bisa menggunakan alat bantu refleksi ya. Jadi nanti di jenis-jenis refleksi itu nanti ada model-modelnya ya atau ada metode-metodenya gitu ya. Seperti journaling gitu. Nah, ini kita perlu alat bantu. Nah, bisa saja alat bantu ini selain alat bantu biasa ya, misalkan kayak journaling dengan menulis di kertas seperti itu. Kita bisa menggunakan teknologi, tools, digital tools ya. Jadi pemanfaatan digital di sini. Nanti bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Termasuk ini di pembelajaran mendalam juga kan kita di lingkaran yang paling luarnya itu ada yang namanya pemanfaatan digital. Bukan hanya untuk proses pembelajaran saja, tapi pada saat untuk refleksi juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian libatkan berbagai pihak. Nah, di sini ada yang disebut juga kemitraan pembelajaran. Jadi pada saat kita proses belajar, bisa saja kita kemudian mengundang ya pihak dari luar, mengundang pihak dari luar. Nah itu kemudian bisa saja dia juga ikut ikut memberikan refleksi. Misal ya, misal ada guru tamu seperti itu, gitu. Nah, itu kita bisa melakukan refleksi. Jadi guru tamu itu bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran itu. Atau bisa juga sejawat, rekan sejawat. Nah nanti ada nih di pertemuan berikutnya nanti akan ada lebih detail lagi ya. Gitu. Siapa saja yang bisa kemudian kita libatkan untuk
refleksi pembelajaran. Nah, semakin banyak yang bisa kita libatkan, tentu akan semakin bagus memberikan refleksi kepada proses pembelajaran kita lakukan. Tapi tentu saja orang yang langsung atau tidak langsung terlibat gitu ya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian ini yang paling penting, bahwa refleksi yang kita lakukan itu harus digunakan untuk perbaikan nyata. Jadi bukan sekedar tadi, makanya bukan sekedar formalitas saja, tapi ini kemudian harus memberikan dampak terhadap perbaikan dari proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan refleksi, tapi hasil refleksinya tidak digunakan untuk perbaikan, ya juga itu tidak tepat. Jadi refleksi kita lakukan dengan tujuan apa? Nah, kita melakukan perbaikan gitu. Hasil dari refleksi-refleksi tadi. Misalkan kita menemukan kekurangan. Tapi kekurangan itu kalau dilakukan lagi, ya tentu saja refleksi kita jadi tidak berguna gitu ya. Atau kemudian kita menyarankan bahwa sebaiknya begini, sebaiknya begini. Tapi kemudian itu juga tidak dilakukan, ya sama saja. Jadi yang penting dari refleksi ini, setelah kita melakukan refleksi, hasil dari refleksi itu harus kita lakukan untuk perbaikan, harus kita laksanakan. Gitu ya, supaya apa? Supaya semua yang sudah kita lakukan prosesnya ini, itu benar-benar akan ada perbaikan nyata. Perbaikannya dari sisi apa saja nanti tergantung hasil refleksinya. Dari modelnya kah, metodenya kah, asesmennya kah, cara pengajarannya kah, itu semua ada. Pendekatan pembelajarannya kah, strategi diferensiasinya kah, itu semua nanti harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar kita membuat semacam laporan, tapi kemudian nggak dilakukan laporannya. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup dari episode kali ini, bahwa refleksi dalam pembelajaran itu adalah kegiatan penting yang terus harus kita lakukan. Agar apa? Agar kita sebagai guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, karena kita tahu tadi kan, seperti yang saya sampaikan, bukan cuma sekedar memperbaiki cara mengajar saja ya, tapi dengan model metode yang tadi bisa memenuhi kebutuhan. Yang penting adalah bahwa kita bisa dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Karena apa? Karena kita sudah melakukan refleksi tadi, sudah tahu apa kebutuhan peserta didik, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sehingga dia menjadi alat untuk sebuah perubahan yang berkelanjutan, untuk sebuah perbaikan yang berlanjut, atau continuous improvement, ya, perbaikan yang terus-menerus. Sehingga setiap tahunnya kita akan selalu, bahkan ketika kita merasa bahwa kita sudah bagus sekali pun dalam mengajar, tetap saja perlu dilakukan refleksi. Karena mungkin saja, masih mungkin. Jadi, ciri dari pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang terus dilakukan refleksi. Gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa nanti kalau udah bagus pun kita nggak perlu melakukan refleksi ini, tapi kualitas pembelajaran yang bagus itu salah satunya ditentukan oleh refleksi yang berkelanjutan. Refleksi yang terus-menerus. Agar ini menjadi perbaikan bagi kita sebagai guru dan juga bagi anak-anak peserta didik, utamanya mereka. Sehingga mereka tadi saya sampaikan bahwa dilibatkan dalam proses refleksi ini. Karena kalau dari sisi kitanya saja memperbaiki, tapi dari sisi siswanya tidak tumbuh kesadaran. Mereka acuh gitu ya terhadap pencapaian mereka. Nah, ini juga tidak akan ketemu juga nantinya. Jadi, memang harus dua-duanya harus melakukan. Dan itu harus kita fasilitasi. Untuk siswa tadi ya, untuk refleksi siswa harus kita fasilitasi. Nah, kurang lebih seperti itu yang disampaikan pada episode pertama. Nanti pada episode kedua kita akan belajar model-model refleksi itu apa saja. Itulah. Apa saja, kemudian contohnya bagaimana. Dan nanti pada di episode kedua kita akan lebih detail lagi menjelaskan tentang contoh-contoh refleksinya itu, termasuk juga seperti apa sih gitu ya, penerapan dalam pembelajarannya, penerapan di dalam kelasnya misalnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.